Kira gue cuman Jawa dan Kalimantan doang yang punya ilmu hitam seserem dan sekuat itu. Ternyata setelah gue dapet cerita ini, gue baru sadar kalau misalnya Bali juga punya ilmu hitam yang semengerikan itu. Jadi gue mau ceritain tentang ada satu keluarga yang isinya 4 orang. Ada ibu, bapak, dan 2 anak cowoknya yang umurnya sekitar 20-an tahun lah. Oke. Nah, kita sebut aja nama ibunya itu Bu Endang dan bapaknya ini Pak Ketut. Bu Endang dan Pak Ketut. Iya. Oke. Dan kedua anaknya ini kita sebut aja Putu dan Adi ya. Putu dan Adi. Iya. Oke. Putu dan Adi ini umurnya 20 tahun. Iya, 20-an tahun. Oke. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Nah, di tahun itu si Bu Endang ini tiba-tiba jatuh sakit, Bi. Nah, sakitnya tuh kayak beberapa hari gitulah. Dibawalah sama suaminya ke rumah sakit. Nah, udah sampai UGD, diurusin sama dokter segala macam, dikasih obat kan. Nah, sekitar 3-4 harian itu Bu Endang tuh masih nggak bisa bangun gitu loh. Masih tetap sakit aja. Iya. Masih tetap sakit aja kan. Sampai akhirnya satu keluarga itu sadar kalau misalnya Bu Endang ini bukan sakit biasa. Tapi ternyata Bu Endang ini kena sukik. Waduh. Sukik apa ya? Nah, sukik ini bahasa Bali yang artinya itu santet, Bi. Anjing. Oh. Nah, kenapa bisa mereka mikir kayak gitu? Karena gejalanya tuh sama banget persis kayak orang lagi diguna-guna, kayak orang lagi kena sukik. Nah, jadi sukik ini ada 2 macam. Yang satu namanya keroncong polo, yang efeknya tuh bikin sakit kepala banget, kayak pengen pecah. Dan yang kedua, ada yang namanya sukik api. Nah, sukik api ini bikin orang yang kena sukik ini nih ngerasa kalau misalnya badannya tuh kebakar banget. Bu Endang tuh bilang sama suaminya, kalau misalnya tuh kepalanya pengen banget pecah, dan badannya Bu Endang tuh ngerasa kayak pengen kebakar banget. Wah anjing. Nah, Dua-duanya berarti. Iya, sama persis kan kayak efek yang bakal kena dari 2 sukik ini. Iya, iya. Nah, setelah mereka cari informasi, akhirnya Pak Ketut ini dapatlah seorang tabib gitu. Nah, tabib tuh kayak kiai gitu loh, tapi bukan dukun ya, kayak kiai gitu. Nama tabibnya ini Jero Petapakan. Jero Petapakan. Iya, Oke. Jero Petapakan ini by the way cewek ya. Nah, Jero ini adalah orang yang dikasih mandat sama leluhur buat ngebantu umat-umat Hindu yang lagi kena santet atau ilmu hitam kayak gitu. Nah, singkat cerita, satu keluarga ini nyamperin nih ke rumah Jero Petapakan. Nah, si Bu Endang nyeritain lah kronologinya, dia sakit apa segala macem, dia pusing, badan kebakar segala macem lah. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba pas Bu Endang ini lagi ngejelasin penyakitnya dia, Jero Petapakan ini nih ngerasa kayak ketedunan gitu. Apa tuh? Nah, ketedunan ini adalah kayak kesurupan, tapi kesurupannya tuh bukan kesurupan setan, tapi kayak kesurupan roh baik. Oh. Nah, yang masuk ke badannya Jero ini adalah leluhurnya si Jero Petapakan ini. Orang Bali juga, namanya Ratu Niyang Sakti. Oke. Ratu Niyang ini bilang kalau misalnya ada orang yang iri banget sama keluarganya Bu Endang dan Pak Ketut. Karena mereka berdua tuh bisa ngebawa anaknya nyampe S2. Nah, si Adi ini, anak pertamanya Pak Ketut sama Bu Endang, itu tuh baru banget lulus dari S2. Nah, makanya relate dong kenapa Bu Endang ini ngerasa kayak kena sukik. Nah, karena ada satu orang atau berapa lah, gue nggak tahu, orang di luar sana yang sirik sama keluarga mereka. Jadi si Jero Petapakan ini kesurupan sama Ratu siapa tadi? Ratu Niyang. Itu jadi kayak dia disampaikan pesan gitu, Mei. Iya, jadi Ratu Niyang itu yang ngomong ke mereka melalui Jero Petapakan. Iya. Terus. Nah, setelah ngedengar penjelasannya itu, si Bu Endang tuh minta solusi lah, kayak ke leluhur ini, ke Ratu Niyang ini harus gimana segala macam. Nah, akhirnya si leluhur ini ngomong, ya udah, emang bisa ada satu cara untuk ngeluarin sukik dari badan kamu gitu. Kamu harus ngelakuin sebuah ritual penebusan. Nah, ritual penebusan ini harus ngegunain 1 keping emas dan sarana ritualnya. Nah, dijelasin juga lah, sarana ritualnya itu ada kayak bunga-bunga, ada kelapa juga, ada kayak sesajen gitu, ada nasi tumpeng putih sama ngasih telur. Nah, jadi tuh harus disiapin sama keluarga Bu Endang kalau misalnya mau ngejalanin si ritual penebusan ini. Nah, habis itu dikasih tahu juga sama si Jero Petapakan ini. Sarana dan prasarananya udah dikasih tahu, akhirnya si Jero Petapakannya juga ngasih tahu harinya kapan untuk ngelakuin ritual ini. Nah, dibilanglah sama Jero Petapakan ini kalau misalnya hari dimana mereka harus ngelakuin ritual ini di Tilem Kajeng Kliwon. Apa tuh? Nah,
Tilem Kajeng Kliwon ini adalah hari saat bulan mati bertepatan dengan malam Kliwon. Anyway, bulan mati tuh nama lainnya bulan purnama. Oh, oke. Terus. Nah, ritualnya pun juga harus dilakuin pas jam 4 pagi di pantai yang nggak bisa gue sebutin apa, dan nggak boleh ada orang lain selain keluarga mereka yang ngeliat ritual ini. Anjing, sejauh yang lu sebutin kayak ribet banget ya, Mue. Ribet banget, Bi. Karena Sukik ini jadi salah satu kayak ilmu hitam terkuat juga di Bali. Terus. Gitu. Nah, si Jero Petapakannya juga bilang kalau misalnya ritual ini harus selesai dalam hitungan 3 geburan ombak. Kebayang nggak maksud gue? Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka lagi ngelakuin ritual ini, tiba-tiba mereka dengar ada satu ombak kayak buar gitu, itu satu ombak. Nah, sampai ketiga kali itu harus beres ritualnya. Oke. Terus. Nah, akhirnya keluarga mereka nih kayak ngasih uang lah buat Jero Petapakan ini kan, buat ngurusin sarana prasarana ritualnya. Nah, sampai akhirnya pas mereka udah bayar ke Jero Petapakan ini ngomong, nanti ibu diem di rumah saya aja. Nah, sisanya ke pantai. Sisanya berarti bapaknya dan kedua anaknya Bu Endang. Oke, terus. Nah, udahlah diiyakan kan sama keluarga mereka. Singkat cerita, akhirnya tibalah nih di hari penembusan Sukik ini. Mereka OTW lah 2 motor, boncengan. Nah, awal perjalanannya tuh bener-bener katanya tuh jelek banget gitu, Bi. Nah, selama di perjalanan itu mereka nggak ngeliat sosok apa-apa, tapi mereka ngerasa kalau misalnya mereka tuh kayak diliatin dan kayak diikutin sama sosok-sosok yang ada di jalanan itu. Wah. Gitu, mereka ngebut banget lah sampai akhirnya sekitar jam 3-an sampai nih di rumah Jeronya. Karena kan jam 4 mulai ritualnya kan. Jadi jam 3 mereka nyampe di rumah Jeronya, dan Jeronya langsung mulai tuh kayak ngucapin mantra-mantra gitu. Jeronya tuh ngucapin mantra-mantra di depan mukanya Bu Endang. Tiba-tiba pas si Jeronya ini lagi ngucapin kayak mantra-mantra gitu, si Jeronya ini tuh kayak ngambil sesuatu dari kepalanya Bu Endang. Tiba-tiba dari kepalanya Bu Endang keluar kayak batu merah terang banget. Wah, anjing. Nah, terus pas batu ini diambil sama Jeronya, batu ini langsung ditaruh ke canang. Canang tuh kayak mangkok buat ngasih sesajen gitu. Oke. Nah, ditaruhlah tuh si batu ini di canang bersamaan sama prasarana ritual yang tadi gue sebutin di awal. Nah, udahlah, batunya ditaruh di canang itu, dan akhirnya mereka udah siap untuk berangkat ke pantai itu. Nah, pas mereka lagi siap-siap mau berangkat ke pantai, tiba-tiba Jero Petapakan ngomong ke Putu, ke anaknya Bu Endang sama Pak Ketut ini. Ombak pertama, dupa harus sudah hidup. Taruh di pinggir pantai. Setelah ombak kedua, baca mantra, dan ombak ketiga, sesajen itu harus kamu tenggelamkan. Gitu. Habis itu kalian lari cepet-cepetnya, dan jangan pernah kalian nengok ke belakang. Kenapa kalau nengok? Nah, kata Jeronya, kalau misalnya mereka nengok ke belakang, akan banyak banget sosok-sosok yang ngikutin mereka, karena nggak suka sama aktivitas mereka di situ. Nah, singkat cerita, mereka sampailah di pantai ini. Nah, pas banget sampai di pantai ini, sekitar 5 menitan, mereka nunggu tuh deburan ombaknya. Dan akhirnya datang juga tuh deburan ombak pertama, dur gitu. Nah, Pak Ketut langsung mulailah baca-baca mantra sambil ngidupin dupanya kan. Nah, pas Pak Ketut lagi baca mantranya, Pak Ketut tuh ngomong ke anaknya, Putu, cepetan tuang kopinya, gitu. Dituanglah kopinya buru-buru sama Putu kan. Nah, nggak gitu lama, tiba-tiba deburan ombak kedua tuh muncul, buar gitu kan. Langsung tuh buru-buru si Putu tuh mecahin telur dan taruh ke sesajen itu. Sambil sembari si Pak Ketut tuh tetap bacain mantra-mantranya. Nah, nggak gitu lama, deburan ombak ketiga datang, Putu tuh langsung buru-buru nyemplungin sesajen ini ke dalam lautnya. Jadi bener-bener langsung kayak dihanyutin gitu lebih. Nah, nggak pakai pikir panjang, setelah si sesajennya dihanyutin, mereka bertiga langsung lari, ngambil motornya. Nah, di sini si Putu itu nyetir boncengin bapaknya, boncengin si Pak Ketut. Nah, dan si Adi itu nyetir sendiri, jadi 2 motor gitu. Nah, ternyata pas lagi nyetir, yang dibilang sama Jero Petapakan jangan pernah nengok ke belakang, itu nggak dilakuin sama Putu. Karena pas di perjalanan, tiba-tiba si Putu tuh ngerasa kalau misalnya di belakang dia tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Nah, seharusnya nggak usah ditengok ke belakang kan. Nah, tapi Putu itu langsung nengok ke belakang, Bi. Refleks. Pas banget si Putu tuh nengok ke belakang,
Putu tuh bisa ngeliat jelas banget di belakang motornya persis ada sosok tinggi, gede, matanya merah. Itu dia lari ngejar motor mereka berdua. Wah, serem banget. Nah di situ kan yang bisa ngeliat sosok itu cuma Putu doang kan. Iya. Putu tuh langsung refleks, teriak kenceng banget, bilang ke Adi kayak, "Di, cepetan kebutin motormu," gitu. Nah mereka berdua tuh langsung ngebut tuh kenceng banget biar menghindari si sosok tinggi besar ini. Nah pas selama di jalan tuh si Putu ngerasa udah gak ada apa-apa lah di sana. Nah si Putu tuh udah bisa nyoba mikir positif dan mikir kalau misalnya sebentar lagi udah nyampe rumah jeronya. Iya. Nah pas lagi perjalanan di salah satu tikungan ada kayak pohon beringin gede gitu Bi. Iya. Nah dari jauh ini Putu ngeliat kalau misalnya di pohon beringin itu kayak ada corak-corak merah gitu loh. Si Putu ini kayak salfok gitu. Pas motor si Putu ini udah ngedeketin si pohon beringin itu, akhirnya si Putu tuh bisa ngeliat kalau ternyata corak merah itu adalah sosok yang kulitnya warna merah, tinggi gede banget, matanya bolong, dan bulunya tuh lebat banget Bi. Shit. Nah makin Putu ngedeketin si pohon beringin itu, si Putu tuh bisa denger banget sosok ini tuh ngeluarin suara kayak Lu anjing. Serem banget. gitu. Nah refleks si Putu tuh langsung teriak ke bapaknya, "Pak, ada celuluk pak," gitu. Nah celuluk ini tuh salah satu dari reok Bali yang dipercaya tuh sosok yang paling serem banget dan auranya tuh gelap banget. Nah coba deh lo berdua googling celuluk. Di situ tuh lo bakal ngeliat gambar si celuluk ini, sosoknya tuh tinggi gede dan serem banget. Jadi lo bisa kebayang lah apa yang Putu lihat di pohon beringin itu. Iya. Nah sesampai di rumah jeronya tuh langsung buru-buru nyuruh mereka sembayang. Mereka udah sembayang segala macem. Tiba-tiba pas mereka udah beres sembayang, si Putu ini cerita ke jeronya. Dia ngomong lah kayak, "Jero, di perjalanan pulang tadi saya tuh ngeliat banyak banget sosok Jero yang ngikutin saya. Kenapa ya?" gitu. Nah si Jero ini jawab, "Saya kan udah bilang ke kamu, jangan nengok-nengok ke belakang. Nah kalau misalnya kamu nengok ke belakang, mereka tuh pasti bakal nampakin diri. Dan yang kamu lihat itu adalah sosok-sosok yang marah karena kamu habis ngebuang barang di rumah mereka." Jadi sosok-sosok yang ngejar ataupun yang nampakin diri ke Putu itu sosok penunggu yang ada di pantai itu. Iya Bi. Wah anjrit. Dan ternyata kenapa sosok-sosok penunggu yang ada di pantai itu bisa marah banget? Karena sukik itu adalah barang yang paling hina dan tidak bisa diterima di dua dunia, di dunia gaib dan di dunia kita Bi. Nah, Gitu. Make sense banget sih Mui. Kayak ya kalau misalnya lu pipis sembarangan aja penunggu bisa marah. Apalagi lu ngebuang barang yang paling hina. nah bener Bi. Iya. Wah Jadi- gokil sih. Jadi gue nggak heran juga kenapa mereka bertiga bisa dikejar. Ya karena mereka habis ngebuang itu. Haha. Terus si Bu Endangnya itu gimana? Nah akhirnya setelah mereka bertiga udah ngebuang si sukik ini, Bu Endang udah bisa lepas dari sukiknya Nat. Jadi udah bisa sembuh gitu. Tapi ya konsekuensinya itu Nat, untuk ngebuang sukik ini lo harus berhadapan sama sosok-sosok penunggu yang ada di tempat di mana lo ngebuang sukik ini. Anjrit. Berarti untung banget ya Mui. Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya benda yang mereka buang tuh benda yang paling hina di dua dunia. Iya. Bentar deh. Misalkan ya, lo ada di posisi yang sama kayak mereka. Lo harus ngambil resiko buat nyelamatin orang yang lo sayang. Kira-kira lo bakal ngelakuin itu nggak?